Ya, doa tentunya mulai di saat ini ya. Kita lihat ketika para pemain sudah masuki lapangan pertandingan Al Thumama Stadium di kota Doha. Kita akan melihat apakah Indonesia mampu menciptakan sejarah untuk pertama kalinya lolos dari fase grup. Tidak tergantung dengan tim lain atau negara lain. Dan kita akan melihat bagaimana line up dari Jepang. Pelatih Hajime Moriyasu melakukan beberapa perubahan, Bung Wesley. Iya, perubahan sangat ternyata. Kalau yang dipertahankan hanya kiper, kemudian gelandang Endo di tengah dan gelandang nyerang mereka Takefusa Kubo. Selebihnya diganti, Bung Tio. Jadi di belakang tidak lagi Sugawara, Taniguchi, Takura, Hito, semua diganti dengan Timai Kuma, Tomiyasu, Machida dan Nakayama. Dengan formasi 4-2-3-1, tentunya sebagai striker tunggal adalah Ueda di depan. Dan ini akan menjadi sangat menarik. Demikian juga Oman ya, menghadapi Kyrgyzstan besok. Ya, inilah starting line up dari tim nasional Garuda. Masih menggunakan penjaga gawang Erando Ari. Dan bagaimana Anda melihat situasi saat ini di komposisi yang diturunkan oleh Sinteyong? Dari awal kita memang tidak akan berharap banyak kejutan di belakang, karena bagi saya pertahanannya sudah cukup terjalin dengan rapi, secara solid ya, secara komunikasi juga tidak terlalu bermasalah. Masuknya Rizky Ridho memang membuat perubahan, tidak lagi Asnawi di sektor kanan. Ridho, Jody Ahmad dan Sandy Walsh menjadi pilar 3 di depan Hernando Ari yang semoga bermain apik malam. Ya, 3-4-3 kita satukan doa, harapan besar tentunya untuk tim nasional Garuda. Ini menjadi pertanda bahwa Indonesia juga mampu membuat mukjizat di stadion ini, Bung Wesley. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Bung Hadi. Kita berharap pemain kita fokus, benar-benar fokus, tidak takut, tidak tidak minder dengan nama besar Jepang. Itu Sudoan masuk ke dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti, mendapat kawalan ketat dari Jody Ahmad. Tadi kita lihat Ayase Ueda punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sinteyong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang di Piala Asia kali ini. Ini memang sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Jody Ahmad, Bung Wesley. Apalagi di awal-awal pertandingan gini ya. Semoga kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Jody Ahmad dengan memegang ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah ke gawang. Iya, mengarah ke gawang dan mendapatkan bola. Ya. Memegang tadi. Mungkin ada baiknya hanya dengan menutup pakai badan, Bung Hadi ya. Bukan dengan pegang tangan, tapi menutup pakai badan. Ya, berisiko ya. Sangat berisiko tadi apa yang dilakukan oleh Jody Ahmad. Ya, memang dalam penguasaan penuh tadi Ueda. Tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti di menit keempat tadi. Laga-laga genting di partai ketiga sangat ditentukan oleh hal-hal kecil ya, termasuk pelanggaran yang menurut saya bisa lebih antisipasi oleh Jody Ahmad. Ayase Ueda dilanggar tadi oleh Sandy Walsh. Takefusa Kubo, Nakayama. Hati-hati langsung mengarah kepada Ueda tadi. Keito Nakamura ke belakang. Machida kepada Tomiyasu. Ryo Hatate. Umpan langsung kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja tadi diraih oleh Ueda. Beruntung bola langsung meluncur ke arah penjaga gawang dari Hernando Ari. Memang sudah lewat tadi. Jauh ya. Jauh dari... Kita lihat bagaimana umpan matang melewati kepala dari timing Jody Ahmad sehingga hampir saja tadi berbahaya. Pertahanan Indonesia tadi, Bung Wesley. Mengerikan kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang. Tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar. Bagus sekali di kotak penalti kosong. Kita lihat Marcelo Ferdinand langsung dan Tuhan. Bagus sekali. Ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan 6 pemain Indonesia lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari Marcelo Ferdinand tadi, Bung Wesley. Nampaknya tiang gawang tadi
Diberikan Tuhan untuk menjadi penyelamat dari peluang yang dilakukan oleh pemain Jepang, Bung Wesley. Sebuah permainan yang seperti sudah disiapkan dan kita diobok-obok ini, Bung Adi. Pertahanan kita harus benar-benar menghadapi ujian luar biasa. Ya, Ritsudoan semua area permainan pada Takefuso Kubo berhasil digagalkan. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Arhan Pratama, mendapatkan peringatan dari wasit Hamis Muhammad Al-Mari. Ada 5 pemain Jepang masuk dalam kotak penalti. Hatate, panjang tadi ke arah gawang, berhasil digagalkan oleh Jepang yang mengancam tentang kita, dan kita garis pertahanan dengan 5, ada 4 pemain Jepang yang siap mencari peluang. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Ada pemain Jepang yang apa yang dilanggar oleh Rafael Strike tadi. Lihat transisi pertahanannya, Bung. Habis mereka serang, lebih banyak lagi pemain Jepang yang bertahan dibandingkan. 2 poin sama, Bung Wesley. Fair play ya. Ya, disiplin, lihat ya. disiplin, ya. Masalah disiplin ya. Tekanan yang didapat Indonesia hampir sepanjang babak pertama ini membuat Rafael Strike juga seperti emosi. Diaku bola, tapi keputusan inisiatif cepat dilakukan oleh variasi serangan mereka sangat luar biasa. Bagaimana mereka menyerang hampir dengan 6 pemain di lini depan. Oh, Takefuso Kubo kuasai bola, umpan panjang tadi. Hampir saja peluang terbaik diraih pada pemain Jepang. Dibuang saja oleh Arhan Pratama tadi ke melut yang benar-benar sangat membahayakan di area pertahanan Indonesia. Bagaimana umpan tarik dari Takefuso Kubo hampir saja Jody Amat. Rafael Strike berdua dengan Machida. Tidak ada kesempatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Wataru Endo terhadap Rafael Strike. Sangat dominan dimainkan oleh Jepang. Hati-hati, Ritsudoan memiliki tendangan bebas yang sangat baik. Oh, namanya Takefuso Kubo yang akan melakukan tendangan bebas. Ada juga Endo. Kubo lakukan sudah umpan terobosan langsung mengarah kepada Endo tadi. Hanya 4 menit tambahan waktu yang diberikan untuk pertandingan ini. Dan wasit asal Qatar, Hamis Muhammad Al-Mari, baru saja tadi meniup peluit panjang tanda pertandingan babak pertama. Jepang, kita lihat bagaimana tadi Indonesia di babak pertama benar-benar dikurung habis oleh Jepang. Strike harus hati-hati. Strike sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Umpan terobosan langsung cepat mengarah ke kotak penalti Indonesia dengan sangat sigap. Tadi kita lihat penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi keluar. Jepang benar-benar ingin mengeksploitasi semua sudut dan juga lini dari Indonesia, Bung Wesley. Betul. Serangan sayapnya sama kuatnya ya, kiri dan kanan. Sementara kita belum mendapatkan kesempatan. Gawang Hernando Ari Sutaryadi, bagaimana kita lihat? Iya. Dibelah-belah ini pertahanan kita, Bung Adi. Lihat bagaimana itu sudah terbaca. Tidak ada yang melihat pergerakan pemain di belakang di tiang jauh. Benar-benar sangat bebas, sangat mudah. Ayase Ueda untuk mencetak gol keduanya ke gawang Indonesia. Pemain asal klub Feyenoord Rotterdam di Liga Belanda. Tidak ada satupun pemain yang melapis tadi dari Justin Hubner. Kan memang berada di belakang Justin Hubner. Tidak terlihat kita sebagai pengganti Asnawi. Justin Hubner keluar dari sarangnya, memetik bola di udara. Kita lihat Shion Suzuki. Cepat, serangan cepatnya bermain bertampil sangat baik. Kita lihat bagaimana 3 lawan 3 dan hanya Arhan pertama menghadapi bola dan kita lihat Justin Hubner pun. Iya. Ada pelanggaran ini. Oh, hanya ditepuk biasa lah, Bung Adi. Ya, tangan. Tapi gagal tadi peluang yang diraih oleh Jepang. Untung kita masih bisa membaca arah serangan. Ya, tapi bagaimana baik. Jepang begitu pintar sekali memanfaatkan. Oh, sangat baik pada Ryo Hatate, angkat langsung, berbahaya. Oh, dibuang saja kita lihat. Gagal tadi Bung Wesley. Umpan terobosan yang sangat berbahaya. Luar biasa, saya tidak bisa membayangkan saling pengertian yang begitu apik terjadi ya. Mereka saling mengenal karakter permainan mereka dan sedikit saja pertahanan itu terbuka, mereka langsung melihat dan memberikan ancaman nyata. Kita lihat bagaimana kerjasama mereka benar-benar sangat dinamis dan cair. Betul. Ke depan, Eki Maunafiki sangat baik. Kita Marcelo Ferdinand. Marcelo Ferdinand sangat bebas tadi Bung Wesley. Sundulan dari
Ritsu Doan, Bung Wesley. Untung ya, kita masih bisa diselamatkan. Ya, Justin benar masih bisa membaca. Tapi kalau hitungan saya, sejak Jepang bermain di Piala Dunia tahun 1998, sepertinya kelasnya sudah jauh dari kita. Tidak pernah lepas dari Piala Dunia. Lempar ke dalam. Oh, menyusul tadi kita lihat shooting langsung tadi Rizky Ridho. Terlalu lemah tadi shooting dari Rizky Ridho. Diblok dengan sangat mudah oleh Kiko Machida. Oh, serangan balik. Oh, 3 lawan 1. Oh, hati-hati mengejar kita. Masro Ferdinand berhasil digagalkan tadi kita lihat. Tambahan tenaga di sisi kiri permainan Jepang dengan 2 pergantian itu saya masih melihat. Oh, ini jangan. Minamino tadi. Iya, saya masih melihat Ari menunjukkan sebuah kematangan yang pantas diberikan harapan ya anak muda ini untuk menjadi kiper masa depan kita. Minamino menerkahkan taman kaki kanan Minamino terhadap Egy Ebola, tapi sulit untuk meraih bola. Akhirnya Witan Sulaiman, masih Witan sangat baik. Witan berlari cepat, dikejar oleh Machida. Masih Witan Sulaiman, masih Witan handball. Oh, kita akan menunggu apakah akan melakukan cek ataukah tidak, tapi dibiarkan saja, tapi belum bentar. Kita akan lihat apakah memang handsball dari itu. Yes, handsball. Dan mengubah arah bola ya Bang Adi. Ya, mengubah arah bola. Yes. Apakah dianggap tidak aktif? Harusnya ini aktif, Bung Wesley. Ya, Pemain asal klub Wolverhampton Wanderers dapat kartu kuning tadi. Kita lihat Dyson Maeda umpan langsung berbahaya. Tadi shooting langsung dan dari Maikuma tadi bagaikan torpedo tadi yang siap mengarah kepada lambung kapal. Beruntung tadi torpedonya hanya melenceng di sisi kiri penjaga gawang Hernando. Kita lihat bagaimana cutback dari Dyson Maeda tadi mengarah kepada Maikuma. Beruntung tendangannya melenceng jauh dan tanpa pengawalan. Ya, sangat bebas tadi Maikuma untuk melakukan shooting yang sangat-sangat keras dari luar kotak penalti. 5 pemain Indonesia di kotak penalti lakukan sudah tinggi mengarah kepada Elkan Gan. Oh, apa yang terjadi? Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Elkan Bagot terhadap penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurut wasit asal Qatar Khamis Muhammad Almari tadi, Bung Wesley. Pergantian pemain lagi dari Jepang. Strategi pergantian Elkan Bagot mungkin diikuti dengan harapan kita melakukan dapat bola-bola lemparan ke dalam, dan itu menguntungkan bagi kita dengan tubuh postur Elkan Bagot yang begitu tinggi. 196 cm pemain asal klub Ipswich Town di divisi Championship Inggris bersama, dan ada juga pemain Jepang yang bermain di Huddersfield, Tomiyasu dan juga Kubo digantikan oleh Watanabe dan juga Sano. Ini Minamino bisa melakukan umpan terobosan. Ada Ayase, masih Ayase shooting langsung dari luar kotak penalti. Alhamdulillah jauh dari sasaran, tapi benar-benar sangat membahayakan, Bung Wesley. Ya, kelihatan sekali bagaimana mereka memahami cara mendekati gawang, memahami pergerakan di antara sesama pemain Jepang. Luar biasa. Kita banyak belajar melihat bagaimana bermain sebagai tim yang sangat mengerti pergerakan rekan-rekannya. Di Irak, sedangkan Indonesia kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam. Kembali pemain berpengalaman disiapkan, Bu. Ya, Ritsu Doan digantikan oleh Junya Ito, pemain kelahiran 9 Maret 93 dari klub Stade Reims di Prancis. Dan Watanabe langsung ke kanan. Umpan terobosan cepat di depan, berduel, kita lihat langsung ke kotak penalti. Harus Ayase, masih Ayase, shooting langsung dan nampaknya masuk tadi. Lambat untuk ditutup. Hat-trick dari Ayase Ueda, Bung Wesley. Kita lihat serangan kanan nih, pemain baru masuk. Junya Ito memberikan sayatan yang luar biasa. Kematangan pemain yang berusia 30 tahun ini. Tadi saya katakan mereka memperkuat sisi kiri, kemudian masuk itu memperkuat sisi kanan. Maka
sebuah gol. Lihat ini bagaimana sisi kanan mereka. Kita lihat bagaimana umpan terobosan yang sangat cepat kepada Junya itu. Pada Ueda, tapi mengenai kaki dari Yasin Hapner. Berusaha menghalau bola, tapi bolanya langsung mengarah ke gawang dari Hernando Ari Sutaryadi. Mengganggu. Lemparan sangat baik dari pertama Arhan. Peluang bagi Indonesia, Bung Adi. Sandy Walsh mencetak gol tadi. Luar biasa. 1-3 mengubah skor. Inilah gol pertama Sandy Walsh. Kita lihat. Sangat bebas Sandy Walsh. Senjata kita, Bung Adi, lemparan pertama Arhan. Lemparan pertama Arhan. Nambah 1 gol. Lumayan modal nabung, Bung Adi. Ya, untuk bisa berhitung dengan grup lainnya dan tim lainnya nanti. Betul. Di pertandingan setidaknya Oman dan juga Bahrain, Bung Wesley. Besok akan bertanding 2 tim yang jadi pesaing kita. 1-3 mengubah skor Indonesia. Oh, apa yang dilakukan kembali oleh wasit? Apakah harus ada checking gol lagi? Harusnya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Onside poin tadi ini. Iya. Ya. Onside. Gol jadi Jepang tidak ada ya. riset Bung Wesley. Tidak ada riset. Jadi kalau pertandingan sudah selesai pun kalau ada checking berbahaya ini kalau tidak gol, Bung Wesley. Dinyatakan tidak gol. Babak kedua ini akan segera berakhir. Masih nampaknya wasit dari Qatar Hamis Muhammad Al-Mari dan meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Jepang.